saya dari senior saya di kantor sih dia ikut juga kan, yang apa namanya Mira Fajri kan dia ikut juga, tapi mungkin karena dia sibuk atau apa dia nggak ikut semuanya, cuma ikut sebagian gitu. Saya dari dia yang sebetulnya tahu, dia yang sebetulnya itu, terus saya diajak ya sudah gitu. Saya lihat tuh jadwalnya emang berjenjang dan jenjang itu bagus. Terutama saya tuh paling kaget tuh ada jenjang buat interview gitu, kayak itu sebenarnya yang paling kaget sih, kayak sampai ke situ gitu. Dan sebenarnya tuh isinya tuh bukan masalah Inggris sebenarnya, cuma masalah isinya itu loh. Tapi dengan pembawaan bahasa Inggris, dan kita dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris. Kalau misalkan saya lagi praktis kan, atau lagi ditanya gitu kan, all about English kan, kayak jadinya kepaksa gitu untuk ngomong yang dulunya apa ya, belum pernah ngomong, kayak misalkan jarang ngomong lagi, di situ kepaksa dan denger juga. Dan itu menurut saya benefit yang luar biasa, maksudnya yang apa ya, unexpected gitu ya. Pertama-tama terkait dengan pengalaman yang di-share sama mentornya ya. Dari pengalaman mereka saat menjalani pekerjaan mereka di law firm mereka masing-masing, dan cara mengimplementasikannya dalam bahasa Inggris itu, dan commonly mistake yang biasanya kita lakukan seperti grammar mistakes atau penggunaan kata-kata yang tidak tepat, itu merupakan pembelajaran yang sangat baik sekali bagi saya khususnya, karena saya merasa kalau misalnya terkait dengan grammar, dan saya juga merasa saya juga belum atau kurang memiliki pengalaman cukup dalam bidang hukum ini. Tentunya khususnya terkait dengan bagaimana caranya kita mengimplementasikannya dalam bahasa Inggris, dan kelas ini tuh sangat membantu saya dalam belajar terkait dengan hal tersebut. Menurut aku banyak banget sih Kak insight-nya, karena materialsnya kan sebenarnya lebih ke practicals-nya, dan itu tuh aku belum dapat semua di karena aku sekarang masih semester 5 ke 6, aku belum dapat semua praktik itu. Terus jadinya pertama aku belajar dulu praktiknya, terus aku juga riset terkait materinya, dan pas di kelasnya itu aspek English-nya juga dibahas banget, kayak nggak cuma grammarnya aja, tapi kayak keseluruhannya juga dibahas, kayak gimana cara bikin kop suratnya, sampai kayak gimana sih format, misalnya waktu legal memo gitu, gimana sih format legal memo yang lebih enak dibaca, sampai sedetail itu. Jadi nggak cuma English aspeknya doang, tapi legal aspeknya juga dapat banget. Bagi saya sendiri, materi yang paling berkesan dan paling membantu saya adalah dari Bang Andin Abdirrahman dari Asega Family Client Partners terkait dengan legal memo. Kalau misalnya saat membuat legal memo, saya merasa saya sangat kurang sekali mendalami apa saja yang harus dikelola atau apa saja yang harus diriset terkait dengan suatu permasalahan. Dan Bang Andin memberikan insight kepada saya, misalnya, nggak hanya terkait dengan materi A aja lah yang harus dicari, tapi harus dari materi B, C, D, E, F, G, sampai pada akhirnya sampai sekomplit apapun itu, dan itu sangat membuka pemikiran saya. Dan tentunya Bang Andin sangat jago sekali ya dalam mengajarkan saya bagaimana caranya untuk membuat legal memo tersebut secara dalam dan secara mendetail dalam bahasa Inggris. Bhaskar tuh kayak kalau in my opinion tuh Bhaskar tuh nggak judging gitu, kayak Bhaskar tuh kayak literally kayak senior lawyer, Inggris bagus, mungkin written lebih bagus lagi daripada speakingnya, tapi Bhaskar tuh kayak menerima semua masukan, kayak dari raut mukanya juga kayak menghargai semua proses gitu, kayak nggak apa-apa gitu, kayak kalau dia tuh dari raut mukanya kalau lagi ngasih pelatihan tuh kayak santai aja gitu, ngomong aja gitu. Saya ngerti apa yang ngomongin gitu, kayak dia tuh menghargai proses gitu dan nggak judging, dan
Oscar tipe yang bagus sih untuk apa ya? Jadi emang di atasan sih jadi partner kan di BB Lawyers. Emang tipe yang bagus untuk mengedukasi lah bawahan gitu. Menurut saya. Aku pribadi Bu Maria. Karena pas belajar Bu Maria itu aku lumayan banyak dapat revisinya, dan revisinya itu beneran yang kayak ini harusnya gini, ini mendingan gini, sampai bahkan ada waktu itu aku sempat salah masukin materinya pun dikoreksi, jadi aku belajar banyak banget dari Bu Maria itu sih. Saya kira sangat berguna untuk seorang lawyer, diperlukan untuk pekerjaan sehari-hari. Walaupun ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, cuma dari program itu saya mendapat beberapa insight yang bisa langsung saya terapkan di pekerjaan sehari-hari sebagai lawyer. Misalnya korespondensi melalui email, atau bagaimana membuat MOM, minute of meeting, yang bagus. Itu kan hampir setiap hari dipakai ya. Sebenarnya kalau manfaatnya banyak banget, tapi kayak yang tadi aku bilang, aku beneran belajar banget. Misalnya pas di materi email correspondence, aku nggak pernah sama sekali bikin email correspondence yang formal, dan apalagi materinya muat tentang hukum dan konsultasi hukum gitu. Dan aku belajar dari mulai gimana cara bikin kerangka emailnya, terus juga gimana cara riset materinya, gimana nyusun materinya biar gampang dan singkat buat dibaca, sampai gimana cara nulisnya sesuai dengan tata bahasa Inggris yang baik dan benar. Aku belajar semuanya, dan itu nggak cuma di email koresponden, tapi buat di semua kelasnya juga kayak gitu. Jadi banyak banget yang aku bisa pelajari. Kebetulannya itu kayak kita dapat insight dari mentornya gitu yang pengalamannya sudah banyak, yang akan ditemui itu yang seperti apa, mereka kliennya tuh mintanya seperti apa, dan mereka menyajikannya bagaimana. Bagaimana mereka tetap harus kayak dari segi keilmuannya solid gitu, tapi secara hubungan antara orang dengan orangnya gitu kan, dengan klien yang backgroundnya bermacam-macamnya, itu juga masih juga di cover sama mereka. Kita diajarin juga apa yang perlu, apa yang bagus gitu dengan hubungan dengan klien yang backgroundnya bermacam-macam gitu. Dan aku penting banget sih Kak, karena pas kemarin kelas juga beberapa narasumbernya bilang kayak emang kayak gini kalau misalnya praktek, dan banyak kliennya juga asing gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus bisa ngerjain semua aspek hukumnya pakai bahasa Inggris. Dan kayak yang tadi aku bilang, ini semua tuh nggak dipelajari juga di kuliah formal. Jadi buat dapat ilmu kayak gini emang harus belajar keluar gitu sih Kak. Sangat perlu, karena materi ini tidak kita dapatkan misalnya di bangku kuliah atau dengan membaca buku atau di tempat yang lain, karena ini sangat praktis sekali dan bisa langsung kita terapkan, dan sangat diperlukan untuk pekerjaan sehari-hari yang terutama berkaitan dengan klien dan tim di kantor.